Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu groginya udah tadi di sesi pertama udah habis groginya. Yang sekarang itu bingung ya. Saya kok tiba-tiba bisa ada di Hongkong, di tengah-tengah. Mau bilang ke bapak ibu-ibu, bapaknya cuma satu ya. Di tengah ibu-ibu semua ini, bunda-bunda, bidadari, emak-emak, mbak-mbak. Tapi yang jelas ya, saya itu tidak gampang bersedih. Saya itu apalagi tidak gampang meneteskan air mata tuh. Buat yang sering nonton saya di YouTube atau di TV, itu kan jangan saya bisa orangnya. Iya. Saya itu ketawa-ketawa aja, dakwah saya itu ketawa-ketawa aja. Tapi tadi di sesi pertama itu khususnya ketika doa, saya itu betul-betul terharu kepada kalian semua. Karena kenapa? Karena saya bayangin ya, betapa besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepada ibu-ibu dan bapak semuanya. Karena apa? Mbak-mbak. Saya kalau manggilnya mbak-mbak munafik. Ibu-ibu dipanggil mbak-mbak. Ya. Wah, kalian aja lah. Jangan nyebut nama lah. Jadi sejujurnya saya itu terharu. Terharu kenapa? Karena selain dari kalian di sesi pertama yang minta doa dengan ragam masalahnya, menurut saya kalian ini adalah orang-orang yang mulia. Lantaran gini, salah satu kemuliaan wanita Islam itu adalah karena dia mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan dia. Saya lagi cerita, kerja jangankan di Hongkong, kerja di Indonesia aja itu bukan pekerjaan kalian. Bahkan kerja di rumah aja itu bukan pekerjaan kalian. Pekerjaan rumah aja itu dalam Islam adalah kewajiban suami. Betul mengumpulkan, coba merugikan. Iya. Ada yang nggak punya suami katanya. Nanti kita doakan. Nah, jadi itu seharusnya kalau yang nggak punya suami, pekerjaan rumah aja itu tugas orang tuanya, bukan tugas kalian sebagai perempuan. Karena itu Al-Quran itu memuliakan perempuan dengan bilang waqarna fi buyutikunna, maka perempuanmu itu adalah jimatmu, keramatmu yang harus engkau simpan di rumahmu sebagai kehormatanmu. Tugas rumah aja itu bukan tugas perempuan. Dalam Islam, tugas urusan rumah itu adalah tugas suami. Kalau belum punya suami, tugas orang tua. Karena itu, suami yang meninggalkan istrinya dan tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, maka dia diwajibkan untuk menyediakan ART di rumahnya. Karena apa? Karena tugas rumah itu dalam Islam adalah tugas suami. Makanya Nabi Muhammad itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah menjahit bajunya sendiri, bikin minumannya sendiri, ngangetin makanannya sendiri, membersihkan rumahnya sendiri. Minimal semua urusan rumah yang terkait dengan diri beliau kerjakan sendiri.
Dan setiap beliau minta tolong kepada Sayyidah Aisyah, maka beliau meminta tolong, sehingga ketika Sayyidah Aisyah melakukannya, maka itu adalah sedekahnya Sayyidah Aisyah kepada suaminya. Alhamdulillah. Jadi, bagus tuh. Tugas istri apa? Jadi, tugas istri adalah dalam Islam melayani suaminya. Karena itu, ini pegang baik-baik. Saya tidak setuju dan tidak suka bercandaan bahwa kalau suami macam-macam jangan dikasih jatah. Karena itu satu-satunya tugas utama istri. Tugas utama istri itu. Oleh karena itu dalam Islam tegas sekali. Seorang istri yang mempermainkan tugasnya kepada suaminya, maka dia dilaknat oleh seluruh para malaikat hingga datang waktu fajar. Kenapa tugasnya itu? Bahkan menyusui itu bukan tugas istri. Kaget ya? Saya kasih tahu, menyusui itu dalam Islam itu adalah tugas suami. Dan dengan kan biasa undang Habib Kiai, tapi yang Habib industri baru sekarang kan. Jadi saya jelaskan. Tugas menyusui itu tugas suami, tapi bukan berarti suami yang menyusui. Dalam artian, seandainya kata para ulama, seorang istri meminta upah atas air susunya, maka kewajiban untuk suami memberi upah kepada istrinya. Artinya apa? Istri itu ketika tidak meminta upah kepada suami untuk menyusui anaknya, seorang suami yang berakal dan berislam, maka dia akan menemani istrinya dengan penuh kasih sayang ketika menyusui. Makanya kalau istri tidak bisa menyusui, kemudian butuh ibu persusuan itu dibayar, bayarnya pakai duit suami, bukan pakai duit istri. Kalau beli susu formula, yang beli susu formula suami, bukan dari duit istri. Karena itu bagian dari nafkah seorang suami kepada istri. Nah, bayangin, jenengan bukan hanya membantu keluarganya, tapi membantu keluarganya di luar rumah, bahkan di luar negeri, dengan bekerja untuk keluarga, entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu anak. Maka ini satu jihad. Karena jihad itu artinya merelakan diri untuk sesuatu yang maslahatnya atau manfaatnya jauh lebih besar dengan kita merelakan diri kita untuk orang lain. Padahal kalian semua ini berhak di rumah, berhak mendapatkan make up gratis dari suaminya, berhak mendapatkan nafkah lahir batin, berhak dikasih asisten rumah tangga, malah jadi asisten rumah tangga di rumah orang. Tapi itulah mulianya. Beneran, saya bilang, saya gak gampang terharu, tapi bersama kalian semua di sini duduk-duduk, saya itu merasakan keterharuan karena betul-betul ini satu kemuliaan yang tidak ada dia. Orang yang merelakan diri untuk sesuatu yang bukan tugasnya, tapi merelakan untuk apa? Untuk kemuliaan keluarganya. Karena itu kalian semua jangan buang-buang waktu di sini dengan hanya menjalani pekerjaan sebagai perkara duniawi. Menjalani pekerjaan di sini sebagai perkara ukhrawi alias ibadah atau bahkan jihad. Karena kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk bekerja agar diri dan keluarganya tidak mengemis, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Artinya apa berjihad? Berjihad itu ibadah termulia. Kalau mati, matinya syahid. Dan kalau mendapatkan sesuatu itu disebut rezeki. Beda antara rezeki dan uang. Rezeki itu banyaknya sedikitnya pun mencukupi, apalagi banyak. Orang kalau punya rezeki sedikitnya pun saya menjalani pekerjaan dengan baik,
gaji saya sedikit, tapi alhamdulillah itu jadi rezeki. Tiba-tiba anak sakit, ada aja duit yang datang untuk biaya anak sakit. Tiba-tiba anak harus bayar UKT kuliah, ada aja uang yang bisa dijadikan pembayaran untuk UKT kuliah. Bisa bertahan berapa lama? Tapi kalau uang alias gaji banyaknya aja kadang menyesalkan. Berapa banyak orang yang punya duit banyak tapi nggak bisa makan Kipasnya apa banyak? Banyak duit tapi diabetes kayaknya nggak bisa minum kopi manis. Banyak duit nggak bisa makan kacang karena kalau pengajian nggak bisa berdiri di seputar sakura. Mungkin setengah. Banyak. Berapa banyak orang yang hidupnya berantakan dan menderita justru sejak punya duit. Praktis hidupnya enak aja. Di zaman salah seorang khalifah di Kekhalifahan Abbasiyah itu seorang khalifah berdiri di balkonnya, berdiri di balkon melihat pasangan suami istri berkebun, kemudian punya rumah-rumahan kecil di tengah kebunnya, makan siang di sana, makan siang bersama bercanda, setelah itu sholat dulu, sholat bareng, makan dulu baru sholat. Ini rumus dalam Islam. Rumus dalam Islam, makan dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru makan, bukan sholat dulu baru makan. Jangan soalin. Makan dulu baru sholat. Karena kenapa? Karena Islam mengajarkan lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Makanya kata Nabi, kalau makanan terhidang waktu sholat datang, makan dulu baru sholat. Nah, mereka makan di bahagia, setelah itu sholat. Akhirnya kata Khalifah manggil penasihatnya, kamu lihat orang dia itu miskin, tapi kok bisa bahagia? Sedangkan kita kaya, tapi hidup kita rumah. Akhirnya kata penasihatnya, yang mulia, saya bisa bikin orang itu hidupnya rumah. Caranya gimana? Lihat aja besok. Besoknya dilihat suami istri ini udah gak makan bareng, sholatnya sendiri-sendiri, pikirannya mumak, matanya kosong. Akhirnya nanya ke penasehatnya, kamu apa kan orangnya? Kata dia, semalam saya datang ke sana, ke rumahnya. Terus bukan lagi utang, dia bilang ada pemberian dari raja 1.000 dinar buat kamu, 1.000 dinar uang. Dari 1.000 dinar uang itu diberikan oleh raja untuk kamu. Besoknya pagi-pagi setelah subuh diantar duit 1.000 dinar itu. Tapi oleh penasehatnya diambil 1 dinar, sisanya 999 dinar. Ternyata itu yang bikin pasangan ini hilang kebahagiaan. Waktu gak punya duit, dia bahagia. Tapi dikasih duit gratis oleh raja 1.000 dinar yang isinya cuma 999 dinar, malah hidupnya jadi hancur. Kenapa? Karena dia mikir yang 1 dinar ini kemana? Iya kan? Kadang kita bilang duit 1 juta ya? Duit hilang 1 juta. Kemudian ada orang, kenapa kamu ngomong? Iya, saya hilang 1 juta. Yaudah nih, saya kasih kamu duit 1 juta sebagai gantinya. Tetap murung. Kenapa? Karena kita pikir seharusnya 2 juta duit kita kalau gak hilang. Kita yang gitu manusia. Hanya berpikir tentang yang tidak ada, bukan tentang yang ada. Hanya berpikir tentang doa kita yang belum terkabulkan, bukan berpikir berapa banyak keburukan yang Allah hindarkan dari kita. Sekarang deh, berapa ribu orang di Hongkong yang hari ini meninggal? Di seluruh dunia berapa juta orang? Tadi kenapa bilang kita? Kan itu nikmat dari Allah. Tapi kita sering kali lalai. Bahkan kita sering berdoa kepada Allah dan malah karena doanya belum dikabulkan, padahal berdoa dengan mulut yang juga digunakan oleh kita untuk ngata-ngatain dan gibahin orang lain. Kalau lagi gibahin orang lain, berharap Allah itu tidak mendengar, tapi pas berdoa berharap pendengaran Allah itu kuat. Iya kan? Nah, karena itu kadang orang itu banyak duit gak bahagia, malah hidupnya sengsara sejak duitnya banyak. Waktu bersama keluarga hilang.
Padahal salah satu nikmat yang lebih daripada duit kata Nabi Muhammad adalah waktu luang. Siapa yang punya waktu luang untuk jalan-jalan, untuk bersama keluarga, bersama anak, bersama ini dan ini, bersama teman, bersama kita semua untuk ngaji, itu adalah nikmat yang lebih berharga daripada uang, kata Nabi Muhammad. Selain kesehatan, uang itu nikmat paling bawah. Karena itu banyak orang yang sejak punya uang justru itu langsakan. Jadi uang itu banyaknya kadang menyengsarakan. Apalagi sedikit sudah pasti menyengsarakan. Udah uang sedikit lagi, gaji dikit lagi. Karena itu jangan sia-siakan pekerjaan ini di Hong Kong, jadikan sebagai ibadah kita, sehingga dapatnya rezeki. Dikirim ke suami, suami jadi benar. Dikirim ke anak, anak jadi sehat dan sekolahnya jadi lancar. Dikirim ke orang tua jadi berkah. Pokoknya dipakai apapun jadi baik. Itu bedanya rezeki sama uang. Caranya menjalani kerjaan ini sebagai ibadah, bukan sebagai kerjaan doang. Karena kalau kerjaan doang gak nutup masuk surga. Sehari 8 jam kerja tidak dinilai ibadah. Sholatnya cuma 25 menit dibagi 5 sholat, masing-masing sholat 5 menit. Itu pun isya mepet sahur, subuh mepet duha, susah masuk surga. Karena itu mari jalani kerja ini sebagai ibadah bagi kita. Karena kenapa? Karena semua mayyatatillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang menjalani apapun dengan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi atas semua masalahnya. Inna ilallahi raghibun. Kalau kamu ingin semuanya baik-baik aja, kata Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Kita ini pisah sama suami di sana, kita di sini. Pisah sama anak di sana, kita di sini. LDR sama orang tua, LDR sama teman, LDR sama kampung halaman. Maka apa yang bisa menjamin bahwa yang di sana baik-baik aja? Apa yang menjamin bahwa yang di sana amanah? Apa yang menjamin semuanya akan dijalani dengan penuh kebahagiaan? Apa yang menjamin kita di sini tidak kenapa-kenapa? Ini negaranya orang. Saya mau masuk sini aja kemarin ribut banget. Iya, ditanya, kamu siapa kata imigrasi? Saya Habiblah. Iya kan? Ini kan negaranya orang kan? Kita di sini numpang ya. Maka apa yang bisa jamin bahwa kita nggak kenapa-kenapa di sini? Kecuali Allah. Karena itu mari kita kembalikan jalani pekerjaan ini sebagai ibadah agar yang di sana baik, yang di sini juga baik. Di sini baik, di akhirat juga baik. Nah, sebelumnya kita nanti akan bahas tentang keluarga. Yang tadi saya bahas tentang pekerjaan. Tapi nanti tanya jawabnya terserah. Mau tentang pekerjaan, mau tentang keluarga, mau pertanyaan tersesat lainnya, silakan. Monggo. Karena awalnya saya akan menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Setelah itu silakan tanyakan apa yang ingin ditanyakan. Karena yang saya sampaikan belum tentu yang Anda ingin dengar. Jadi nanti biar saya jawab apa yang menjadi pertanyaan dari kalian semua. Nah, mengawali dengan ini kita kan di sini jadi tamu, jadi tenaga kerja Indonesia. Nah, tipsnya kadang ya orang kerja di sini itu hatinya senang. Karena kenapa? Karena di sini bukan negaranya sendiri. Bingung. Saya mau berbuat baik di sini, tapi ini kan bukan negara saya sendiri. Nggak peduli sama Hong Kong. Toh negara saya Indonesia. Toh saya akan balik ke Indonesia. Toh saya akan insya Allah wafat di Indonesia dan dikuburkan di Indonesia. Selain itu belum tentu, karena malaikat mau datang nggak pakai notifikasi kayak Shopee. Juga karena begini, Nabi itu bukan hanya cinta tempat kelahirannya,
Nabi itu cinta juga tempat beliau bekerja. Nabi itu lahir di Mekah, maka Nabi mencintai Mekah. Bahkan ketika diusir dari Mekah, Nabi menangis karena diusir dari Mekah dan membuat syair, wahai Mekah, seandainya bukan karena aku diusir oleh orang-orang yang membenciku di tempatmu, maka aku tidak akan pernah keluar dari engkau, wahai Mekah, kata Nabi. Tapi Nabi juga mencintai Madinah, tempat beliau mukim dan bekerja. Makanya ketika Nabi keluar dari Madinah, dalam berbagai riwayat, Nabi itu pengen segera pulang. Kalau udah pulang, Madinahnya udah kelihatan, tapi masih jauh karena di gunung pasir. Dari jauh kan udah kelihatan, oh itu Madinah. Beliau itu sudah tersenyum karena begitu cintanya beliau kepada Madinah. Maka kita diajarkan oleh Nabi Muhammad bahwa pergi dari tanah air kita itu bukan perkara mudah, itu perkara berat. Karena itu ganjarannya di sisi Allah begitu besar, sampai Nabi pun menangis karena harus keluar dari tanah kelahirannya. Padahal Nabi diusir. Tapi kalian semua tidak diusir dari Indonesia, tapi pergi dengan sendirinya. Tentu lebih berat. Kalau diusir ya udah. Tapi ini pergi sendiri karena tuntutan ini dan itu, maka itu jauh lebih berat. Artinya kemuliaan ada pada kalian semua. Kemudian yang kedua, sebagaimana Nabi tidak hanya mencintai Mekah tanah airnya, tapi juga Madinah tanah mukim dan kerjanya, maka cintailah bukan hanya Indonesia, tapi juga Hong Kong ini. Mencintai ya. Artinya apa? Artinya mencintai itu apa? Artinya budaya di sini yang tidak bertentangan dengan agama kita itu diindahkan. Peraturan di sini harus diikuti. Budaya di sini itu harus juga kita hormati. Kalau yang baik kita juga ikuti. Nah itu yang kedua. Mari kita syukuri keberadaan kita di Hong Kong ini. Ini kan ada yang beberapa tahun, belasan tahun, bahkan Bunda katanya udah 22 tahun di sini.